Jadi tiap kali pria ini menggaruk bokong, selalu keluar uang berlembar-lembar ratus ribuan. Jadi seperti bertelur uang. Sahabat YouTuber yang baik hati, semoga apapun agamanya dan dimanapun berada, selalu dilimpahi dengan keberkahan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah klik video ini, dan untuk teman-teman yang baru nemu channel saya, salam kenal. Minta tolong dibantu subscribe-nya ya. Makasih. Kisah nyata kali ini pernah sangat viral se-NKRI tentang seorang yang bisa bertelur uang. Di videoin dan diupload di media sosial. Teman-teman pasti sudah hafal ya, nama Kanjeng Dimas. Bukan bertelur uangnya yang akan saya bahas kali ini, tapi tentang cara Kanjeng Dimas membungkam sahabat yang mulai berontak untuk membuka aibnya di depan hukum, di mana pada akhirnya Kanjeng Dimas justru jadi aman dari buruan dan amukan puluhan ribu pengikutnya yang sudah setor uang berjuta-juta bahkan miliar-miliaran rupiah pada dia. Jadi ikuti kisahnya ya sob. Ingin punya uang banyak tanpa kerja keras selalu jadi impian semua orang. Pria asal Probolinggo ini punya solusi yang sangat tepat. Bukan pakai pesugihan, nggak usah pakai tumbal anak dan keluarga. Uang akan datang sesuai dengan kemauan. Prosesnya sangat mudah. Nggak usah pakai jaminan SHM, KTP, dan lain-lain. Cukup daftar, bersumpah, tanda tangan, dan bayar senilai 0, sekian dari kekayaan yang dirimu inginkan. Misalkan dirimu ingin uang 1 miliar nih. Dirimu cukup bayar 1-3 juta saja pada Kanjeng Dimas. Lalu tunggulah, sebab Kanjeng Dimas janji akan mengembalikan uang itu 1000 kali lipatnya. Namanya Dimas Kanjeng Taat Pribadi, lahir pada tanggal 28 April 1970. Ayahnya pernah memustain seorang purnawirawan Polri, meninggal pada tahun 1992. Sang ibu pernah mengatri dan meninggal pada tahun 2002 saat Dimas Kanjeng berumur 32 tahun. Dimas Kanjeng adalah warga Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada tahun 1994, Dimas Kanjeng menikah dengan gadis sedesanya yang merupakan anak orang terkaya di sana, bernama Rahma Hidayati. Setelah menikah, Dimas Kanjeng dihadiahi tanah seluas 2 hektar oleh sang mertua, yang mana pada akhirnya Dimas Kanjeng mendirikan padepokan dan rumah megah di atas tanah tersebut. Sejak muda ini Dimas Kanjeng sudah sangat menyukai klinik, jimat, kebatinan, pokoknya hal-hal yang horor dan gaib. Dimas Kanjeng mengaku sebagai murid Kiai Abah Ilyas yang sangat taat pada sang guru, hingga saat sang guru meninggal pada 10 Juli 2009, sang guru mewariskan ilmu menggandakan uang secara gaib kepadanya. Karena sudah sangat familiar dan sering bekerja sama dengan kebatinan dan kehororan hantu-hantu, Dimas Kanjeng pun mendirikan sebuah padepokan yang berfokus pada menarik jimat-jimat dari alam gaib. Padepokan itu didirikan di tanah seluas 2 hektar pembinaan sang mertua tadi. Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi terletak di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Didirikan oleh 4 orang, yaitu Kanjeng Dimas, Ismail Hidayat, Abdul Ghani, dan Al. Sejak awal dibuka, padepokan ini langsung mendapat sambutan dari masyarakat dengan sangat luar biasa. Dalam hitungan minggu, padepokan itu sudah berhasil merekrut banyak sekali anggota. Beberapa bulan kemudian, Dimas Kanjeng membangun masjid yang sangat megah di sana, berlanjut membangun rumah yang seperti istana. Penduduk setempat pun dibuat takjub dan terheran-heran dengan gratisnya perubahan hidup Kanjeng Dimas. Orang-orang dari luar kota bahkan luar Pulau Jawa berbondong-bondong datang jadi pengikut di padepokan ini. Bahkan Dimas Kanjeng membeli tanah-tanah milik warga desa yang ada di sekitar padepokan. Warga desa pun senang sebab Dimas Kanjeng membeli dengan harga yang jauh lebih mahal, hingga tanah yang awalnya hanya 2 hektar berkembang menjadi 7 hektar. Suasana di sekitar rumah Dimas Kanjeng menjadi seperti pasar, sebab ribuan orang pengikutnya ini tinggal dan membangun tenda-tenda darurat di sana. Tidak pernah di-shoot atau diberitakan kapan Dimas Kanjeng ini melakukan penarikan benda gaib. Yang terjadi di dalam padepokan justru pengajian-pengajian, sholawatan-sholawatan, dan istighosah, berbagi pada para duafa dan lain-lain. Begitu berkembang pesannya padepokan ini, para pengikut bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nginep di tenda-tenda darurat ini bertujuan untuk berdoa dan beramal. Ini sih bisa dilakukan di rumah aja sebenarnya ya teman-teman. Tapi yang paling utama adalah mereka menunggu hasil panen yang dijanjikan oleh Dimas Kanjeng. Sebab saat daftar menjadi anggota padepokan, mereka harus membayar mahar mulai dari 1 juta sampai 200 miliar per orangnya. Dimas berjanji kelak uang mahar itu akan dijampe-jampe oleh Dimas Kanjeng, disentuh dan akan dikembalikan dengan jumlah ratusan kali lipat dari jumlah yang disetorkan. Bukan hanya bisa menggandakan uang, sebab menurut para pengikutnya, Dimas Kanjeng juga bisa menggandakan emas dan berlian. Mereka percaya 100% sebab sudah banyak banget bukti-bukti, foto-foto dan video di mana Dimas Kanjeng bisa bertelur uang yang tidak habis-habis. Bahkan untuk tenaga penghitung dan menata uang itu sampai dibutuhkan 12 orang pekerja pria yang kerja harus buka baju sebab takut ada yang nyelipin di dalam baju. Kegiatan bertelur uang sudah berlangsung bertahun-tahun dan perekrutannya dilakukan secara MLM.
Dan setiap pendaftar harus bersumpah menandatangani perjanjian kalau nggak akan rewel, nggak akan nagih, nggak akan nyusu-nyusu, nggak akan mendesak, apalagi sampai lapor polisi dan lain-lain. Belakangan menurut pihak kepolisian, para korban yang terjerat tipu-tipu uang gaib ini hanya sedikit yang berani melapor. Pengikut Dimas Kanjeng ini banyak yang pengusaha-pengusaha, bos-bos, politisi-politisi, intinya orang-orang terdidik dan bukan kaleng-kaleng. Salah satu korban yang berani melapor kepada kepolisian bahkan mengaku dia sudah menyetorkan uang sebesar 203 miliar rupiah pada Kanjeng Dimas. Sob, uang segitu loh, 200 miliar. Kalau dibikinin kontrakan 20 hektar, peserta ini kan tinggal duduk manis kipas-kipas. Astaga sob, itu uang 200 miliar ngangkutnya pakai truk Fuso. Setelah dijampe-jampe sama Kanjeng Dimas akan berubah menjadi 200 triliun. Ngangkutnya pakai 200 truk. Akan ada konvoi truk Fuso penuh uang. Nah, kira-kira uang 200 triliun ini mau dipakai beli apa? Ini teman-teman. Kanjeng disinyalir sudah panen bertriliun-triliun rupiah dari tipu-tipu berkedok penggandaan uang ini. Sebab pengikutnya sudah ratusan ribu orang dan mahar yang harus disetorkan minimal 1 juta per orang. Pada Januari 2015, salah seorang pendiri Padepokan yang bernama Ismail Hidayat beralamat di Situbondo diundang ke Padepokan oleh Kanjeng Dimas untuk menerima dana bantuan sebesar 20 miliar. Tapi Ismail yang akhirnya tahu kalau uang gaib hanyalah tipu-tipu Kanjeng Dimas, jadi pusing dan malu sebab selalu diuber-uber dan ditagih-tagih oleh orang-orang yang dia rekrut. Ismail tidak mau datang ke Padepokan. Dimas Kanjeng lalu memilih 9 orang pria kepercayaannya untuk menjemput paksa Ismail Hidayat di rumahnya. Dibawa masuk ke mobil dan dihabisi di Jalan Raya Paiton, Purbolinggo, Jatim. Lalu tubuh Ismail ini dikuburkan dengan kedalaman 30 cm di hutan Siwalan, Situbondo, masih dalam kondisi kepala terbungkus plastik kresek dan tangan terikat ke belakang. Untuk kegiatan itu, 9 orang ini diupah 300 juta oleh Dimas Kanjeng. 3 hari kemudian kuburan itu dibongkar oleh segerombolan anjing dan ditemukan oleh warga. Tapi karena tidak ditemukan identitas dan warga juga tidak ada yang mengenali, Ismail diidentifikasi sebagai mayat Mr. X. Lalu pada tahun 2016, salah satu pendiri Padepokan yang juga orang terdekat Dimas Kanjeng yang bernama Abdul Ghani, seorang pedagang perhiasan juga sama. Dia terus-terusan dikejar-kejar dan ditagih-tagih oleh member-member yang direkrutnya. Abdul Ghani ini juga pengepul dana mahar yang berupa emas dan permata di Padepokan Dimas Kanjeng. Abdul Ghani ini juga ikut-ikutan mendesak agar Kanjeng Dimas segera mencairkan perhiasan atau uang milik orang-orang yang sudah dikoordinirnya. Abdul Ghani sempat mengancam akan membongkar aksi tipu-tipu ini kepada pihak yang berwajib. Dimas Kanjeng pun langsung panas dingin. Dimas Kanjeng sangat ketakutan. Lalu pada 11 April 2016, memakai jurus yang sama, Abdul Ghani diundang ke Padepokan untuk menerima hadiah uang sebesar 200 juta rupiah. Kedatangan Abdul Ghani pun disambut oleh 9 orang algojo yang langsung menyeretnya ke belakang Padepokan dan dihabisi di sana. Jasad Abdul Ghani dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Saat dibuang, kondisi jasad sama persis seperti si Ismail. Kepala tertutup plastik dan tangan kaki terikat dan penuh luka akibat pukulan bentupul. Lalu pada 14 April 2016, jasad Abdul Ghani ditemukan oleh warga, tapi lagi-lagi karena tanpa identitas, dia diidentifikasi sebagai mayat Mr. X. Butuh waktu 4 bulan bagi polisi untuk menyelidiki kasus pembunuhan Abdul Ghani. Setelah lidik sana sini, polisi menarik kesimpulan kalau kasus pembunuhan pada mayat Abdul Ghani identik dengan kasus mayat Ismail yang ditemukan di hutan Tegal Siwalan, Situbondo. Dan saat kedua korban sudah diketahui identitasnya, pihak kepolisian pun mulai menciduk satu persatu para pembunuhnya yang merupakan orang-orangnya Kanjeng Dimas. Para pelaku yang tertangkap jelas berharap agar Dimas Kanjeng menolong mereka dengan uangnya ataupun dengan kesaktiannya. Sebab selain dikelilingi oleh Sultan dan Sultan Agung, Kanjeng Dimas juga dijaga oleh 7 orang maha guru. Maha guru di sini bukan seperti dosen atau profesor. Maha guru di sini adalah 7 orang kakek-kakek berjanggut putih, memakai jubah, kemana-mana nenteng tasbih hitam sambil mulutnya komat-kamit persis yang ada di dalam film-film itu. Jadi 7 orang maha guru ini kelihatan sangat sakti. Bahkan salah satu dari maha guru ini adalah impor dari India. Tapi semua itu tidak bisa menolong 9 orang pembunuh bayaran suruhan Kanjeng Dimas. Saat namanya disebut sebagai otak dari 2 kasus pembunuhan itu adalah saat-saat di mana Dimas Kanjeng sedang bersinar di atas gunung kejayaannya, melayang-layang di antara para dewa. Orang-orang penting banyak yang memuji-muji, bahkan nyaris menyembahnya. Video-videonya viral di mana-mana. Dimas Kanjeng bisa bertelur uang keluar dari bokongnya non-stop. Dimas Kanjeng adalah alternatif pesugihan tanpa tumbal. Ada orang-orang big boss, ada aparat dan orang berpengaruh di sekeliling Dimas Kanjeng. Juga ada 2000 lebih pengikut yang tinggal di tenda-tenda siap membentengi bila Dimas Kanjeng
ditangkap polisi. Tapi pihak kepolisian tidak peduli. Semua hal yang menyilaukan yang ada pada diri Dimas Kanjeng tidak laku di hadapan pihak kepolisian. Hingga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi, Kapolda Jawa Timur sampai menerjunkan 1.200 personel gabungan untuk melakukan penangkapan kepada Dimas Kanjeng taat pribadi di Padepokannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016. Sebenarnya proses nangkapnya ini cuma 20 menit sob, tapi pengikutnya yang pada nggak terima melempari polisi dengan batu-batu. Bisa dimaklumilah perasaan orang-orang ini. Mereka banyak yang sangat frustasi. Ada yang sudah bertahun-tahunan tinggal di tenda-tenda nunggu uangnya beranak. Tapi Dimas Kanjeng yang berjanji akan bertelur uang malah diangkat polisi. Sidang kasus pembunuhan digelar di Pengadilan Negeri Keraksan Purbolinggo. Dimas Kanjeng dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu pada tanggal 1 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keraksan Purbolinggo menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada Dimas Kanjeng taat pribadi. Jaksa penuntut umum yang menuntut Dimas Kanjeng yang disinyalir menyimpan uang puluhan triliun mengajukan banding. Pada 16 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Jatim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Keraksan yaitu 18 tahun penjara. Jaksa penuntut umum masih tetap nggak terima hukuman Dimas Kanjeng yang mungkin adalah orang beruang terbanyak di Purbolinggo terlalu ringan, padahal sudah membunuh 2 orang. Jaksa pun kasasi, tapi akhirnya Mahkamah Agung juga menolak kasasi tersebut. Artinya hukumannya harus dijalani oleh Dimas Kanjeng tetap 18 tahun. Kalau Ismail Hidayat dan Abdul Ghani saja yang notabene pendiri Padepokan dan juga sahabat dekat Dimas Kanjeng sedikit tanya sedikit lewat sudah dibungkam, apalagi peserta yang setor uang ratusan miliar sampai dia rewel atau sampai dia nagih Dimas, apa yang akan terjadi pada dia? Makanya untuk anggota Padepokan yang masih waras harus bersyukur dengan tertangkapnya Kanjeng Dimas. Yang hilang cuma uangmu teman-teman, bukan nyawamu. Sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.